Batasan bahasaku adalah batasan duniaku. Ludwig Wittgenstein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikir kritis sekalian. Dan tidak lupa pula sang penghitung waktu dan moderator yang sangat kami hargai. Perkenalkan, saya Taskia Putri Sriwijaya Sujadi sebagai pembicara pertama dari tim oposisi. Di sini saya akan memberikan definisi dari mosi kita pada malam hari ini, lalu latar belakang mengapa kami sangat tidak menyetujui mosi kita pada malam hari ini, dan argumentasi yang sangat solid, valid, faktual, dan terpercaya, dan tentunya solusi terhadap permasalahan perdebatan kita pada malam hari ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, rekan saya sebagai pembicara kedua dari tim oposisi, yakni Saudari Salsabila. Ia akan menyanggah pembicara kedua dari tim pemerintah, sekaligus memberikan argumentasi yang jauh lebih faktual dan terpercaya. Lalu pembicara ketiga dari tim kami, yakni Saudari Aisyah Turido. Ia akan menyanggah pembicara ketiga dari tim pemerintah, sekaligus memberikan kesimpulan perdebatan dari sudut pandang tim oposisi. Dewan Juri yang terhormat, dari mosi kita pada malam hari ini, kami berhasil mengambil dua variabel utama. Yang pertama adalah kata regulasi yang mengandung makna, yakni peninjauan kembali mengenai suatu hal, dan frasa bahasa asing. Bahasa asing adalah bahasa yang bukan berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa yang berasal dari negara luar. Maka parameter kami terhadap mosi kita pada malam hari ini adalah dewan ini, yang dalam hal ini pemerintah, percaya harus ada peninjauan kembali mengenai penggunaan bahasa yang bukan berasal dari Indonesia di negara Indonesia. Pada dasarnya Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bersama bahwa saat ini kita hidup di era globalisasi yang mana menuntut para masyarakatnya untuk saling berkomunikasi, berinteraksi antar masyarakat tanpa memandang batasan atau dinding apapun, baik antar negara maupun antar daerah. Dan Dewan Juri yang terhormat, tentunya dalam berinteraksi ini kita harus menggunakan bahasa sebagai media untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Namun Dewan Juri yang terhormat, jika seseorang hanya mengerti bahasanya sendiri, maka hal tersebut akan menyulitkan untuk terjadinya globalisasi. Maka hal itulah yang mendasari kami sangat tidak menyetujui mosi kita pada malam hari ini. Lalu Dewan Juri yang terhormat, sebelum kami menyampaikan argumentasi kami yang solid, valid, faktual, dan terpercaya, terlebih dahulu kami akan menyampaikan bantahan terhadap argumentasi tim pemerintah yang sangat tidak relevansi. Yakni pembicara pertama tim pemerintah, Saudari Salsabila, mengatakan bahwa dengan penggunaan bahasa asing, hal itu dapat mengudarkan nilai nasionalisme seseorang terhadap bangsanya. Dewan Juri yang terhormat, kita tahu bersama putra kebanggaan Indonesia, yakni Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie tinggal dan hidup dan berkembang dengan mencampurkan bahasa Indonesia dengan bahasa asing dari sewaktu kecil. Dan ketika ia besar pun ia mengenyam pendidikan di luar negeri dan sempat tinggal di luar negeri. Namun hingga saat ini beliau selalu mencintai negaranya dan malahan memberikan effort besar kepada negara Indonesia dengan mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan tidak pernah melunturkan nasionalismenya sedikit pun. Maka dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, rumor bahwa nasionalisme akan pudar ketika seseorang mempelajari bahasa asing, hal tersebut tidaklah benar dan sudah pasti. Argumentasi dari pembicara pertama tim pemerintah sangatlah tidak relevansi. Namun di sini kami akan memberikan argumentasi yang jauh lebih relevansi. Maka selamat datang di argumen kami. Dewan Juri yang terhormat, kita harus memahami bahasa asing dikarenakan bahasa asing sangatlah berguna bagi perkembangan bangsa Indonesia sendiri. Contohnya di bidang pariwisata. Kita tahu bersama bahwa pariwisata Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Pariwisata Indonesia sangatlah baik dan sangatlah mempesona.
Namun bagaimana mungkin kita dapat merepresentasikan bahwa pariwisata di negara kita sangat mempesona kepada orang di negara lain kalau kita sendiri kesulitan saat berkomunikasi dengan orang tersebut karena kita tidak dapat menggunakan bahasa mereka. Maka Dewan Juri yang terhormat, tentu saja perkembangan pariwisata kita akan terhambat dikarenakan tidak pahamnya kita terhadap bahasa-bahasa asing. Begitu juga dari bidang ekonomi. Hal ini menyulitkan para bangsa Indonesia atau masyarakat-masyarakat pribumi untuk melakukan perdagangan internasional dikarenakan terkendala bahasa Dewan Juri yang terhormat. Begitu juga dengan sektor politik. Indonesia akan sulit menjalin kerjasama bilateral terhadap negara lain dikarenakan bangsa Indonesia yang hanya memahami bahasa Indonesia tidak memahami bahasa asing, sehingga tidak dapat melakukan kerjasama dengan negara-negara asing. Dan hal tersebut tentu saja sangatlah memilukan Dewan Juri yang terhormat, padahal sejatinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang ingin maju dan selalu ingin sukses. Namun Dewan Juri yang terhormat, hal tersebut dapat terhambat dikarenakan ketidakpahamnya orang Indonesia dengan bahasa-bahasa asing. Maka di sini Dewan Juri yang terhormat, kami memberikan solusi, yakni kita dapat melakukan pembelajaran bahasa asing dan menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari di perkumpulan atau pergaulan atau acara-acara non-formal, tetapi tetap menggunakan bahasa Indonesia di acara formal dan sakral, serta diimbangi dengan penanaman nilai luhur dan juga karakteristik bangsa dan penanaman serta pelatihan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik di sekolah maupun di rumah selain bahasa asing. Maka dengan demikian Dewan Juri yang terhormat, akan tercipta adanya keseimbangan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia dan juga nilai luhur bangsa, sehingga di sini menciptakan generasi muda dengan berpikir kritis dan juga memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik, tetapi tetap memegang teguh nilai-nilai luhur, karena sejatinya batasan bahasa kita merupakan batasan dunia kita. Maka dengan demikian kami sebagai tim oposisi sangat tidak menyetujui mosi kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.